Oke, saya Fabian Raziditya, berasal dari kelas manajemen reguler D. NIM saya B1021241167. Jadi adalah video pemaparan dari jawaban akuntansi saya, pengantar akuntansi saya. Yang pertama, eh, menjelaskan bagaimana cara mudah versi saya sendiri untuk menentukan posisi debit dan kredit. Pertama, untuk akun harta dan beban. Mereka itu seperti yang tabel yang saya bikin, normalnya mereka ada di debit. Maka ketika normal itu biasa mereka bertambah, maka bertambahnya mereka ada di debit. Sedangkan berkurang sebaliknya, yaitu di kredit. Untuk tiga akun lain seperti yaitu utang, modal, dan pendapatan, mereka itu normalnya berada di kredit. Bertolak belakang dengan harta dan beban tadi, mereka bertambahnya juga di debit dan berkurangnya di maksud saya bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Ya seperti itulah singkat dari saya, cara saya bagaimana saya menentukan posisi akun harta, beban, pendapatan, modal, utang. Ya seperti itulah cara mudah yang saya lakukan untuk mengidentifikasi mereka di mana. Selanjutnya, jurnal umum di tanggal 1 kas pada modal. Ya mengapa kas pada modal? Karena di tanggal 1 itu si Hartono ini memasukkan uangnya sebagai modal sebesar dia menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Nah, makanya di sini ada akun kas dan modal sebesar 2.000. Selanjutnya tanggal 2 dia ini menerima pembayaran dari PT Amar Taro atas jasa pembuatan software sebesar 5.000. Jadi dia melakukan jasa cuman belum dibayar. Lalu pada tanggal 2 dia dibayar. Maka akun yang terlibat adalah kas pada piutang usaha sebesar 5.000. Selanjutnya dia membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Dia menggunakan jasa CV Datako untuk peliputan profiling bisnis untuk mengisi akun YouTube mereka atau akun media sosial mereka. Selanjutnya untuk tanggal 2 juga dia memberi kuota internet sebesar seharga Rp70 dan juga membeli kebutuhan kantor lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk tamu-tamu yang datang ya sebesar Rp30. Jadi dia dipisahkan akunnya, mengapa? Karena agar mempermudah pencatatan ya. Karena dia tadi juga dibedakan di bukti transaksinya. Maka dia dipisahkan menjadi dua akun, yaitu beban internet kantor dan beban lain-lain. Selanjutnya ya saya lupa tadi, dan dia untuk kas yang dikeluarkan untuk pembayaran kedua beban tersebut adalah Rp100. Selanjutnya untuk tanggal 2 dia membayar sewa kantor sebesar 100 rupiah untuk 1 bulan. Maka akun yang terlibat adalah beban sewa kantor para kas sebesar 100. Untuk tanggal 3, mengapa di situ dicatat tidak di jurnal? Karena itu cuma bentuknya pemberitahuan, jadi tidak perlu dicatat nominalnya, karena itu supaya kita tahu kalau ada merekrut anggota dan sekian harga alat atau gaji yang harus dibayarkan kepada mereka.
Selanjutnya tanggal 3 lagi dia membayar sewa kendaraan dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 30 Desember untuk mempermudah. Dia membayarnya untuk jangka waktu 1 tahun untuk mempermudah mobilitas bisnisnya sebesar 1.200. Jadi dia membayar sewa peralatan kantor sebesar 1.200 untuk tanggal 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021. Jadi dia masuknya kepada sewa peralatan dibayar di muka. Selanjutnya untuk tanggal 4 Oktober dia memperoleh pembayaran jasa ya, tapi dia memperoleh pembayaran dahulu jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 pada PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Dia sudah dibayar oleh PT Rindang Sejahtera untuk buat web, tapi belum dilakukan atau belum dilaksanakan jasanya, maka dia masuknya adalah pada kas, pada pendapatan diterima di muka sebesar 4.000. Selanjutnya tanggal 6 dia membeli peralatan kantor secara kredit sebesar 1.000, maka akun yang terlibat adalah peralatan kantor pada utang usaha sebesar 1.000. Peralatan kantornya bertambah dan utang usahanya pun bertambah sebesar 1.000. Selanjutnya tanggal 7 Hartono membayar biaya iklan Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Jadi dia bayar iklan pada Facebook Ads seharga Rp100. Sejak tanggal 8 membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Jadi dia bayar iklan pada Instagram lagi untuk hari selanjutnya sebesar 300. Selanjutnya tanggal 9 Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harganya 10.000, dibayarkan 2 tahap, 8.000 dibayarkan pada saat itu dan 2.000 sisanya bulan depan. Jadi dia ada 2 akun yang terlibat di debit, yaitu kas dan piutang usaha. Mengapa ada 2? Karena dia bayar 8.000, total yang harus dibayarkan 10.000, tapi yang dia bisa bayar saat itu 8.000, sedangkan sisanya dibayar menyusul. Seperti itu. Kita tanggal 10 dia pun melakukan profiling bisnis lagi kepada CP Dataku Abadi, dan kali ini dia membayar sebesar Rp200. Selanjutnya tanggal 15 sesuai perjanjian tadi, maka dia pun membayar gaji karyawan rekrutan yang baru itu sebesar Rp100 dan Rp50 untuk bayar sapam. Tapi karena beban gaji tetap beban gaji, jadi dia ditotalkan menjadi beban gaji Rp150.000 pada kas Rp150. Ya, tanggal 16 dia menerima pembayaran dari jasa pembuatan web alias pendapatan jasa ya. Jadi akun yang terlibat adalah kas pada pendapatan jasa pembuatan web sebesar Rp10.000. Ya, tanggal 20 Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan jadi dia bulan lalu dia beli kertas sebesar 300 tapi secara kredit, maka di bulan ini dia bayar sebesar Rp300. Selanjutnya tahun 23 Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan 3.000 namun saya dibayar kemudian, sama seperti kasus di tanggal 9 yang dibayar, cuman di kali ini yang dibayar
3.000, dan yang belum dibayar sebesar 2.000. Lalu total yang harusnya diterima tapi belum diterima saat itu secara full adalah 5.000. Tanggal 25 jadi membeli kuota internet lagi, sama seperti kasus juga yang di atas pada tanggal 2 Oktober. Dia beli kuota internet sama beban lain-lain atau kebutuhan lain-lain lagi, cuman kali ini harganya berbeda ya. Kalau yang sebelumnya dia cuma 100, kali ini dia cuma 300, dia beli 300. Untuk beban internet kan, untuk internet kantor dia beli 200, dan untuk beban lain-lain dia beli 100, dan totalnya jadi seluruhnya adalah beban internet kantor dan beban lain-lain pada kas sebesar 300 rupiah. Ya, tanggal 28 dia membayar listrik, air, dan wifi untuk bulan Oktober. Dia membayar tagihan listrik, air, dan wifi sebesar 400. Jadi akun yang terlibat adalah beban listrik, air, dan internet sebesar 400 pada kas. Dan tanggal 30 Hartono membayar gaji bulanan karyawan. Gaji karyawan yang direkrut pada tanggal 3, seperti yang saya katakan sebelumnya, dan gaji petugas seperti kantor dibayarkannya sebesar 50. Ya, dia menggenapi yang tanggal 15 ya, tengah bulan dibayar gajinya. Ini tinggal 30 dia bayar lagi, dia bayar lunas maksudnya semuanya yang harus dibayarkan. Dia membayar, intinya tanggal 30 dia bayar gaji, sisa gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan-karyawannya, kepada sapam, kepada karyawan rekrutan baru. Kemudian tanggal 30 dia menerima pendapatan jasa ya sebesar 4.000 rupiah dari perusahaan PT Lintang Kejayaan. Dia menyelesaikan proyek pembuatan softwarenya dan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 4.000. Selanjutnya tanggal 24, tanggal 30 dia memberi sisa kredit perlengkapan kantor sebesar 500. Jadi dia beli perlengkapan kantor tapi masih ngutang, makanya bukan kas yang di bawah, melainkan utang usaha. Selanjutnya tanggal 31 dia mengambil uang secara pribadi di modal perusahaan sebesar 1.500 untuk membeli mobil pribadi. Jadi total seluruhnya untuk debit 53.800 dan kredit 53.800. Oke, kita next ke buku besar. Oke, untuk jurnal buku besarnya tanggal 1 kita masukkan yang dari soal yang dikasih Bapak 9.000. Untuk tanggal 1 dia nambah modal sebesar 2.000. Selanjutnya dia juga mendapatkan pendapatan jasa sebesar 5.000 kan. Ini sudah, jadi kasnya tersisa 16.000. Selanjutnya tanggal 2 maksud saya tadi yang 5.000 tanggal 2 ya. Sudah yang tanggal 2 lagi yang 300.000 ini dia bayar profiling, bayar kepada CV Dataku untuk profiling bisnis sebesar 300 rupiah. Selanjutnya yang tanggal 2 juga dia beli kuota sama bayar beli seperti kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, dan lain-lain, itu sebesar 100 rupiah. Selanjutnya tanggal 2 lagi dia
eh, dia bayar sewa kantor untuk 1 bulan sebesar 100, maka sisa kasnya untuk bulan ini ada 15.500. Lalu tanggal 3 dia membayar sewa peralatan kantor, ya dia membayar sewa kendaraan 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021 untuk mempermudah mobilitas bisnisnya sebesar 1.200. Jadi dia mengeluarkan uang sebesar 1.200. Maka sisa kasnya untuk tanggal 3 ini adalah 14.300. Tanggal 4 dia mendapatkan pembayaran untuk pendapatan diterima di muka sebesar 4.000. Jadi kasnya bertambah 4.000 dan utangnya juga bertambah, yaitu, dan setelah itu lalu sisa kasnya adalah 18.300. Selanjutnya tanggal 7 dia bayar iklan ke Facebook Ads sebesar 100, maka sisa dari kasnya adalah 18.200. Tanggal 8 dia bayar lagi untuk iklan di Instagram sebesar 300. Sisa kasnya 17.900. Tanggal 9, di tanggal 9 dia memberikan jasa terkait pembuatan web pada PT Kejayaan Astra, totalnya harusnya 10.000, cuman ini dibayar cuma 8.000, jadi kas yang masuk 8.000. Nah, total kasnya sekarang menjadi 25.900. Selanjutnya tanggal 10, tanggal 10 Hartono membayar kepada CP Dataku secara tunai atas profiling bisnisnya. Dia melakukan profiling bisnis lagi ya di tanggal 12, jadi kasnya setelah bayar ini kasnya adalah 32.500. Tanggal 15 dia bayar gaji, setengah gaji untuk karyawan yang direkrut tanggal 3 dan juga untuk security. Jadi totalnya 100 ditambah 50 jadi 150. Maka kasnya sekarang bersisa 32.350. Tanggal 16 dia menerima ada kas di debit. Dia menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Kasnya sekarang sisanya 42.300. Tanggal 20 di debit 300. Dia bayar utang kertas yang dibuat bulan lalu ya sebesar 300. Selanjutnya tanggal 23 menerima proyek pembuatan web sebesar 5.000. Yang dibayarkan ke dia cuma 3.000 dan 2.000-nya menyusul, jadi yang masuk kasnya cuma 3.000, jadi totalnya adalah 45.050. Tanggal 25 yang 300 dia beli kuota internet sama kebutuhan kantor lain-lain sebesar 300. Jadi sisa saldonya adalah 44.750. Tanggal 28 Oktober di kredit 400. Dia membayar tagih listrik, air dan wifi sebesar 4.000. Nah di sini dah yang 400 menurut saya. Sisa saldonya adalah 44.350. Selanjutnya tanggal 30 yang 150 di kredit, dia bayar lagi gaji karyawan yang sudah bayar setengahnya tadi dan dia lunasi di tanggal 30 sebesar 150.000 lagi, 150 lagi. Jadi sisa kasnya ada 44.200. Selanjutnya di tanggal 30 dia menerima pembayaran atas penyelesaian
pembuatan software dari PT Lintang Kejayaan, dan dia mendapatkan pendapatan 4.000. Jadi total kasnya sekarang untuk tanggal 30 48.200. Tanggal 31 dia melakukan pengambilan pribadi sebesar 46.700 untuk 46.700 maksud saya 1.500 untuk beli mobil, dan hasil akumulasi dari semuanya adalah 46.700. Selanjutnya piutang usaha. Di sini kita dapat melihat piutang usaha bulan sebelumnya adalah 6.000. Ini tanggal 2 ada pembayaran piutang usaha ya yang dilakukan oleh CV Amar Taro atas jasa pembuatan software sebesar 5.000. Jadi sisanya 1.000. Tanggal 9 mendapatkan piutang lagi. Tanggal 9 itu yang sisa dari yang cuma dibayar 8.000, sisa 2.000, maka itu kan jadi piutang, karena itu dia piutangnya bertambah 2.000. Lalu tanggal 23, nah yang tanggal 23 ini dia proyeknya 5.000, yang dibayarkan 3.000, jadi sisanya 2.000 dan masuk ke piutang. Jadi total piutang yang didapat untuk periode Oktober adalah 5.000. Perlengkapan di neraca saldo bulan sebelumnya dia 50, nilai perlengkapannya 50, dan di tanggal 30 dia beli perlengkapan ini secara kredit sebesar 500, jadi totalnya perlengkapan adalah 550. Untuk akun sewa peralatan dibayar di muka tidak ada di neraca saldo, tapi dia karena kemudian dia tanggal 3 dia melakukan pembayaran untuk sewa peralatan dibayar di muka dan nilainya adalah 1.200. Selanjutnya peralatan kantor juga tidak ada, tapi tanggal 6 dia membeli peralatan kantor sebesar senilai 1.000. Akun-akun segi belum ada. Selanjutnya utang usaha, di neraca saldo dia punya utang usaha 300. Pada tanggal 6 dia bayar utang, dia berutang lagi, yaitu yang beli komputer sebesar 1.000, maka bertambah di kredit 1.000, lalu ditambahkan 1.300. Lalu dia tanggal 20 dia bayar utang beli kertasnya 300, sisa utangnya 1.000. Tanggal 30 dia berutang lagi, dia beli perlengkapan berutang sebesar 500, jadi total utang usahanya adalah 1.500. Untuk pendapatan diterima di muka tanggal 4 yang dia sudah dibayar tapi belum melakukan jasanya sebesar 4.000. Untuk jasa pembuatan web pada PT Rindang Sejahtera. Lanjut. Selanjutnya modal, dia di neraca saldo sebelumnya modal yang punya dia adalah yang dipunyai oleh perusahaannya adalah 14.820. Lalu tanggal 1 dia melakukan penambahan modal sebesar 2.000, jadi total modalnya 16.820. Selanjutnya prive bulan sebelumnya 300, tambah bulan ini 1.500, jadi totalnya 1.800. Pendapatan jasa pembuatan software ya tanggal 1 yang bulan sebelumnya 1.300, lalu tanggal 11 7.000, tanggal 11 nya ini yang ini 7.000. Mana sebentar,
7.000, lalu juga ada di tanggal 30 sebesar 4.000. Jadi total pendapatan jasa pembuatan softwarenya 12.300. Untuk yang web sendiri bulan sebelumnya 4.000, lalu tanggal 9 sebesar 10.000. Ini yang dibayarkan 8.000, lalu ya total 14.000. Lalu tanggal 16 lagi, tanggal 16 dia juga menerima melakukan jasa pembuatan web sebesar 10.000 lagi, dia totalnya 24.000. Lalu tanggal 23 dia bikin proyek pembuatan web lagi, nilainya 5.000, jadi totalnya 29.000. Selanjutnya beban peliputan profile bisnis bulan sebelumnya dia ada 1.340, lalu dia melakukan 2 kali profiling tanggal 2 dan tanggal 10, jadi totalnya untuk nilai beban peliputan profiling bisnisnya ada 1.840. Selanjutnya beban sewa kantor. Untuk yang bulan sebelumnya dia ada di angka 1.000, lalu tanggal 2 dia membayar beban sewa kantor lagi sebesar 100, ya totalnya 1.100. Beban peralatan skip. Selanjutnya beban peralatan, beban sewa oh enggak beban sewa platform virtual yang bulan lalu 8.000 ditambah yang bulan ini tanggal 12 2.000, jadi totalnya 1.000. Selanjutnya beban gaji bulan sebelumnya 4.000, bulan ini tanggal 15 yang bayar gaji karyawan rekrutan sama sapam 150, lalu akhir bulan 150 juga, di totalnya adalah 700. Beban listrik air internet bulan sebelumnya 350 ditambah dan bulan ini 400, totalnya 750. Selanjutnya akun beban perlengkapan berada di neraca saldo sebelumnya. Lanjut beban iklan bulan sebelumnya 750 ditambah dengan 100 di tanggal 7 untuk yang Facebook Ads dan 8.300 untuk yang iklan di Instagram, ini totalnya 1.150. Lalu untuk beban internet kantor tanggal 2 70, tanggal 25 200, sih totalnya 270. Dan beban lain-lain untuk 1 Oktober 2020 dia nilainya 250. 1 Oktober 2020 nilainya 250. Tanggal 2 yang untuk bulan sebelumnya maksudnya 250. Tanggal 2 dia beli yang bersama internet, kuota internet sebesar 30, lalu kemudian tanggal 25 dengan kuota internet lagi sebesar 100, jadi totalnya 380. Oke, baiklah, selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo ini sebenarnya mudah. Hasil yang dari buku besar ini kita pindahkan ke neraca saldonya. Di sini dapat kita lihat kas paling akhir ialah 46.700, dan di sini kita pindahkan jadi 46.700. Begitu pula dengan piutang usaha. Sini kalau di buku besar yang ini sisanya 5.000, di sini 5.000 juga. Begitu seterusnya ya sampai ke bawah. Untuk yang belum ada ini harus dibikin karena biasanya di bagian ayat jurnal penyesuaian dia pasti ada akumulasi depresiasi peralatan 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 kantor. Lalu untuk beban depresiasi juga harus dibikin karena dia pasti ada.
Oke, di penyesuaian tanggal 1 informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Karena perlengkapan tadi di neraca saldo 550, ternyata ada informasi di akhir bulan ternyata sisanya tersisa 200 lagi. Jadi kita mau eh, berapa sih yang sudah terpakai? Jadi dia dimasukkan dalam beban perlengkapan. Berarti karena sisa 200 tersisa 350. Selanjutnya beban sewa peralatan. Karena menyewanya tadi kan di sini dapat kita lihat sewa peralatan dibayar di muka kan 1.200 untuk 1 tahun karena dari bulan Oktober sampai tahun depannya lagi. Karena sudah terpakai 1 bulan, jadi yang sudah terpakai 100. Maka di sini dicatat beban sewa 100 pada sewa peralatan dibayar di muka 100. Itu ada lagi informasi tanggal 14.10 telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web dari Endang, namun Roberto menyelesaikannya pada akhir Oktober. Jadi ternyata setelah dilakukan pencatatan tadi, rupanya ada informasi tambahan kalau pembuatan webnya sudah selesai. Jadi supaya tidak berhutang lagi, maka dibuatlah di penyesuaian sebesar 2.000. Selanjutnya beban gaji. Di sini dikatakan kalau security-nya diajak lembur tadi tanggal 30, jadi lupa mencatat gitu seperti itu ya. Dan juga karena baru diinformasikan sekarang, maka dibuat di penyesuaian. Karena aku membayar gajinya bulan depan, di awal bulan, maka dia masuknya ke beban gaji pada utang gaji karena gajinya belum dibayarkan. Selanjutnya beban listrik, air, dan internet 100, beban yang masih harus dibayar 100. Kayak eh, mereka tuh terima kiriman tagihan internet bulan Mei penambahan kecepatan. Jadi mereka nambah kecepatan WiFi sama jaringan sama listriknya. Jadi mereka pun menggunakan karena mereka menambah kecepatan jadi diberikan tambahan biaya sebesar 100 ya. Dan dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Setelah itu sudah selesai jasa pembuatan web pada PT Sriwijata Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Jadi mereka eh, karena sudah selesai dan supaya di bulan depannya dicatat, jadi dia dimasukkan ke ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Komputer yang telah dibeli bulan ini itu kan senil eh, jika digunakan metode garis lurus, beban penyusutannya nilai sisanya 40. Jadi dicatat di sini dan nilai 20 dengan perhitungan yang mantap. Saya pun agak bingung tapi alhamdulillah selesai. Sukses futsal tuh. Selanjutnya oke, selanjutnya di buku besar terupdate. Eh, buku besar terupdate ini itu asal data-datanya ialah dari jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan tadi. Seperti di sini pada piutang, piutang kan di tanggal 31 yang pendapatan jasa pembuatan web, jadi dia tambahkan ke sini sebesar 5.000. Jangan lupa isi keterangannya AJP biar tahu datanya dari mana. Jadinya perlengkapan tambah berkurang 350. Kita masukkan ke yang kita dapat dari penyesuaian. Selanjutnya eh, sewa peralatan dibayar di muka yang sudah terpakai 1 bulan tadi yang di AJP kita pindahkan juga di sini di kredit. Jadi sisanya 110. Selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan kantor yang 20 tadi, yang komputer tadi. Lanjut ke bawah.
Nah, yang utang gaji yang bapak-bapak security lembur, jadi dia dimasukin juga biar kita tahu kalau kita tuh masih ada hutang gaji gitu. Selanjutnya pendapatan diterima di muka yang kan kita tuh punya janji ada di pendapatan diterima di muka lalu sudah selesai setengahnya. Karena sudah selesai setengahnya kan 2.000 tadi kan yang di AJP, maka kita kurangkan karena pendapatan diterima di muka itu utang, makanya dia di debit dan dia berkurang menjadi 2.000 juga. Selanjutnya beban yang masih harus dibayar yang penambahan kecepatan tadi 100 di kredit 100. Selanjutnya di pendapatan jasa pembuatan web di AJP di yang bagian terakhir yang sudah selesai ada 7.000 kita masukkan juga. Lanjut bawah, oke, beban sewa peralatan. Kita kan menyewa peralatan tadi kan, karena kita kan sewa peralatan di BRI Muka. Karena sudah terpakai 100, makanya kita masukkan ke sini beban sewa peralatan 100. Selanjutnya juga beban gaji yang bapak-bapak lembur tadi, kita tambahkan 50, jadi totalnya 750. Selanjutnya beban air listrik internet yang penambahan tadi tambah 100, jadi 850. Selanjutnya beban perlengkapan. Kan tadi, oh, karena pemakaiannya tadi bertambah 350, jadi dia dimasukkan juga ke sini, jadinya 530. Dalam. Selanjutnya beban depresiasi peralatan kantor yang komputer tadi 20, jadi dia di debit 20. Nah, sudah, kalau begitu lanjut ke neraca saldo sesudah setelah penyesuaian. Jadi semuanya dimasukkan di dalam sini. Nah, ini yang awalnya tidak ada, lalu sudah ada lah sekarang juga pendapat kita masukkan. Nah, jadi yang awalnya sebelum penyesuaian dia 668.790, yang sebelumnya dia 63.620. Selanjutnya di neraca saldo di kertas kerja kita masukin semua akun yang ada. Lalu yang di kolom ini neraca saldo sebelum penyesuaian kita masukkan di kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang penyesuaian di penyesuaian, neraca saldo sudah penyesuaian di neraca saldo sudah penyesuaian. Kalau yang ini sebaiknya kita bikin dulu laporan keuangan. Laporan keuangan kalau laba rugi, pendapatan digabungkan dengan pendapatan, lalu beban kita gabungkan dengan beban, ya total eh, pendapatan atau laba kotornya adalah 48.300. Sedangkan total bebannya adalah 7.990. Jadi laba bersih yang diterima oleh perusahaan eh, rumah webcom adalah 40.310. Nah, lalu laporan perubahan modal. Modal awal kita kan 14.820. Lalu penambahan modalnya ada 2.000. Jadi totalnya 16.820. Sedangkan laba bersihnya 40.310. Tambah prive yang dari awal dan akhir adalah 38.510. 38.510 ditambahkan dengan modal awal totalnya ada 55.330. Untuk liabilitas lancar kita masukkan di pasiva utang, utang lancar plus modal, lalu harta lancar ditambahkan harta tetap. Jadi dia harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang bermasalah di penghitungan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi harus kerjakan laporan keuangan dulu. Kita cek tadi labanya 40.310, di sini 40.310. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih.